kita timbang dulu ya bahan lapisannya. Coklat batangan atau bisa disebut juga dark coklat kompon. Di sini saya memakai kurang lebih 260 gram ya, atau 250 tergantung selera Anda. Sebelumnya Anda udah menyiapkan air ya dalam pan untuk melelehkan coklat batangannya. Tinggal nyalakan apinya, api sedang aja, sambil kalian aduk-aduk dark coklat komponya. Jangan sampai gosong, kalau gosong itu azab. Jangan lupa kalian pakai lap ya untuk megangin bolnya, karena lumayan panas. Tapi nggak sepanas neraka, apa sepanas ngeliat dia sama gebetannya. Ahai, Baca. sampai bener-bener lumer semua. Sebenarnya sih kalian bisa pakai coklat bubuk ya, atau sebut aja merek ya, Jerry Chocolatos, karena di sini saya banyak stok coklat batangan, jadi saya menggunakan coklat batangan aja. Kalian aduk-aduk saya benar-benar melet semua ya, jangan sampai bergerenjil-gerenjil. Oke, jangan sampai gosong, ntar rasanya pahit, kayak hidup lu pahit. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk ngaduk ya. Aduk aja terus sampai kalian cukup merasa pegal tangannya. Nah, yang penting ngaduknya pakai perasaan ya, pelan-pelan aja ngaduknya, takut kena cipratan ke tangan bisa melepuh. Nah, sepertinya bentar lagi coklatnya akan melted atau lumer sempurna nih ya. Kita tunggu sekitar kurang lebih 2 menitan lah, daripada nunggu dia ya kan, capek nggak ada respon atau balasannya. Dengan nunggu kita ngaduk-ngaduk coklat nih sampai matang. Nah, ini udah mau mulai nih, udah bukan mau mulai sih, udah lumer semuanya nih. Kalau udah seperti ini boleh kalian angkat ya, jangan sampai kalian didiamkan seperti chat ke dia, didiamkan tanpa ada balasan. Nah, sediakan air putih ya. Yaelah, air putih masa air teh, kita kan mau membuat puding lapisan coklatnya. Kurang lebih 250 gram atau 800 gram. Nah, kalian masukkan gula sebanyak 50 gram atau tergantung selera. Di sini saya menggunakan 50 gram dan agar-agar plain atau agar-agar coklat ya. Nah, kalian aduk-aduk jadi satu sampai dia tercampur rata ya. Seperti perasaan ini, tercampur-campur. Nah, kalian aduk terus. Kalau nggak diaduk bisa gosong, ntar kena azab, ntar tuh puding nggak jadi dia makan puding kita. Nah, boleh kalian masukkan coklat yang tadi sudah kita lelehkan di awal ya, habiskan semua hingga tetes terakhir ya kali, nggak sampai habis, sayang itu coklat mahal. Nah, kalian ini aja tuh, sendokin aja tuh sampai benar-benar habis. Aduk lagi, apinya kecilin aja ya, atau api kecil aja atau api sedang, jangan terlalu besar-besar, takutnya gosong karena coklat cepat mudah gosong.
Nah, karena di sini saya pengen coklatnya sampai habis, ya udah saya kasih tambahin air panas ya tuh. Ya udah sampai benar-benar habis lah, yang nggak terlalu habis, harus bersih. Ini orang susah kalau gitu sampai dikeringin. Udah kembali lagi ke proses pemasakan puding lapis Filipin with cherry coklat Malkis. Sebutin aja merek ya, kali-kali aja di endorse. Nah, kalian aduk terus. Oke, kalian aduk sampai mendidih ya. Di sini nih harus kesabaran ngaduk, terus aduk, soalnya kalau nggak diaduk-aduk bisa gosong nanti di bawahnya, bisa pahit rasa pudingnya nanti. Capek anjir ngaduk-ngaduk mulu, pegel ini seriusan, bisa semutan nih lama-lama. Nah, di sini jangan sampai mendidih banget ya, karena ada proses masukkan kuning telur dua buah dada apa 2 biji kamu. Nah, pokoknya sampai hangat aja. Buat kita campurkan kuning telur, nah ambil aja 1 sendok atau 1 centong ya. Nah, masukkan ke telur. Nah, di sini teknik agak susah nih kadang. Kalian harus cepet ngaduknya ya. Nah, telurnya juga harus fresh. Nah, kalian aduk dulu tuh telurnya dalam wadah. Nah, setelah tercampur rata, kalian campur juga ke dalam tempat satu ya, panci itu. Nah, kalian aduk lagi di sini sampai mendidih. Terus aduk. Oke, jangan sampai gosong lah. Sepertinya sebentar lagi mendidih nih. Nah, itu tuh udah kelihatan kan tuh intip dikit. Aduh, tangannya nih nutupin, maaf ya teman kalau tangan saya nutupin pancinya. Bentar lagi kita aduk. Nah, itu udah mulai mendidih, berbuih, blutuk bunyinya. Nah, kalau udah matikan kompornya, angkat kompornya. Berat anjir, bukanlah, angkat nih panci. Nah, tuh siap tuh, jempol goyang-goyang tuh 2 tuh, berarti artinya sudah siap dimasukkan ke dalam wadah untuk dicetak untuk lapisan pertama ya. Nah,
sambil nunggu agak adem biar kotaknya nggak meleleh ya, karena kena panasnya puding baru diangkat. Kalian taruh di bowl ya, bowl bukan bool, bowl. Nah kalian taruh dah, dikit lagi dah. Nah, kalian sisihkan ke dalam air biasa, air dingin ya, terserah kalian sih mau air dingin tinggal tambahin es batu. Nah gitu gunanya untuk menurunkan suhu panasnya. sih ya, harusnya begitu. Emang agak lama kalau masak kayak gini sebenarnya. Nah jika sudah, nah kalian masukkan tuh untuk lapisan pertamanya coklat. Pokoknya rasanya endol banget dah. Kalian harus tonton sampai terakhir biar kalian tahu cara masaknya. Makanya ini jarang saya cut ya videonya, editnya edit seperlunya aja, nggak saya edit banyak, biar kalian tahu prosesnya dari awal sampai jadi, sampai kalian makan ke perut sampai jadi. Kalau kalian inilah buang air besar. Nah bisa juga kalian taruh di tempatnya kecil-kecil nih, cocok juga sih untuk jualan. Nah jika udah terisi semua, sisihkan ya, sisihkan ke pinggir-pinggir ya, jangan di tengah-tengah, nanti ditabrak mobil, dengan di pinggir. Nah sambil menunggu lapisan pertama itu agak dingin atau jadi puding ya, agak mengeras dah, biar bisa tambahkin lapisan kedua. Kita siapkan bahan kedua ya, untuk lapisan kedua, bahan puding putih susu. Ini kalian timbang susu ya, susu full cream atau susu UHT, bisa lah, susu mana aja, asal jangan susu janda, tabok nanti sama tetangga, apalagi susu tetangga bahaya. Nah di sini kurang lebih sekitar 800 ml ya. Kalau nggak punya susu UHT pakai susu kental manis bisa, tapi kalian bikin dulu susu kental manisnya ya. Pokoknya jangan gerak susah, kalau nggak ada beli di Alfamart banyak atau Indomart banyak. Di sini saya gunakan gula kurang lebih 70 apa 50 ya, 70 aja dah, sesuai selera ya gula mah ya. Kalau kurang manis bisa kalian tambahkan, kalau kemanisan ya nggak usah, bisa kalian tes rasa juga. Nah masukkan susu, nyalakan api ya, api kecil aja. Nah hati-hati juga nih di susu ini, kalau nggak ngaduk-ngaduk gosong dah pinggirannya, apalagi bawahnya. Nah masukkan semua tuh bahan agar-agar plain dan gula, aduk jadi satu sampai dia mendidih. Sama kayak tadi prosesnya di awal ya, ngaduknya sampai mendidih, benar-benar mendidih. Jangan sampai menggumpal. Kalau sampai menggumpal ya bisa kalian saring tuh, pakai saringan.
sini juga saya menambahkan 2 kuning telur ya. Nah, sama kayak seperti di adonan awal ya. Ambil 1 centong pudingnya sebelum mendidih, anget aja. Karena susah kalau misalkan terlalu panas, kuning telur akan matang. Gunanya kuning telur ini untuk melembutkan tekstur puding ya, jadi empuk. Nah, jika sudah begitu, kalian aduk bersama adonannya. Nah, kalian cemburkan lagi tuh kuning telurnya tuh. Nah, kalian aduk lagi tuh sampai mendidih. Di sini teknik yang kadang susah-susah gampang dibilangnya, kalau pas ngaduknya nggak cepet atau timing panas pudingnya itu nggak sesuai, itu telur bisa kayak butir-butiran scramble egg atau telur orak-arik ya. Tahu kan telur orak-arik? Kalau nggak pernah makan, coba kalian makan di restoran, pesan tuh scramble egg kayak gimana. Bahasa kerennya mah telur orak-arik, bahasa Jawanya scramble egg. Nah, kalian aduk terus. Oke, aduk aja ya, merata. Jangan sampai gosong pinggiran atau bawahnya. Nah, udah mulai sedikit blutuk-blutuk tuh. Nah, bentar lagi ini adonan akan kita angkat. Oke, kalian dari awal sampai akhir kalian aduk terus ya. Nah, tuh udah mulai berbuih blutuk-blutuk. Tuh udah mendidih, udah siap kita gunakan untuk lapisan kedua. Sama seperti proses di awal, kita pisahkan di mangkok, di bowl, agar temperatur suhunya, panasnya turun ya. Sama seperti ngompres anak kecil kalau lagi sakit pakai air. Nah, kalian aduk-aduk. Di sini kadang banyak orang yang membuat puding dengan kuning telur itu baunya amis atau apa ya. Nah, di sini saya punya rahasianya nih. Kalian gunakan vanilla essence atau perisa vanilla ya. Ya kurang lebih 1 sendok makan atau kurang lebih 4 gram lah kalau misalnya timbangan ya. Gunanya untuk perisa vanilla untuk menghilangkan rasa amis tadi. Kadang ada orang yang nggak suka rasa amis di puding. Makan puding kok rasanya amis, memangnya makan ikan. Nah, di sini saya menggunakan Jerry Malkis. Apa? Jerry Malkis, iya benar, Jerry Malkis. Jerry Malkis coklat kelapa. Nah, kalian Ya itu taburin Aster tuh pinggir itu yang coklat apa? yang tadi pertama. Gunanya buat ngelem, Yang bukan foto ngelem ke jongkok. anak-anak jalanan ya. Yang gue bilang bang ada yang jual yang jual iPhone Malkisnya dulu biar nggak nempel dan nggak ngambang saat dituangkan lapisan puding susunya. Nah, kalian rapikan tuh sesuai. Nah, berbaris ya. Tolong rapatkan shaftnya ya. Shaftnya, bukan shaft sholat tuh, shaft puding tuh ke malkisnya biar nggak bolong-bolong. Pokoknya ulangi kayak gitu sampai lapisan pertama tertutup Jerry Malkis coklat kelapa. Nah, kalian lem lagi tuh. Makanya kan saya misalkan adonan lapisan pertama tuh gunanya untuk ngelem, bukan pakai lem ibon ya. Nah, kalian tumbuk lagi tuh Jerry Malkisnya. Maaf teman-teman, saya berdahak kekenyangan ini gara-gara makan kalian rapatkan ya tuh. Balik aja udah, yang penting merapat, nanti juga ditutup sama coklat. Kalian potek-potekin aja. Nah, makan dikit, nyam. Tumpuk terus tuh sampai berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan.
iklan dulu kayak iklan Tenggo. Nah, kalian rapikan deh tuh. Nggak rapi juga nggak apa-apa sih, yang penting rasanya endus. Udah 2000. 2000. Sudah seperti ini, kalian simpan dulu ya agar malkisnya itu melekat ke lemnya. Ya kalian dinginkan di dalam kulkas boleh kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Ya kalian harus sabar. Kalau kalian langsung tuang puding putihnya di atas tuh kadang malkisnya tuh ngambang, kayak yang di kali itu ngambang. Nah, ini contoh malkis yang udah saya diamkan di kulkas ya. Iya, didiamkan. Sama seperti dia kalau lagi ngambek, diem mulu, diem taunya mencret. Nah, di sini pelan-pelan uangnya nih, takutnya ngambang. Pokoknya sampai penuh ya. Pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nah, jika sudah, tunggu sampai agak adem, baru kalian masukkan ke lemari es. Kalau nggak punya lemari sih, diamin aja di atas meja. Nah, ini yang kecil-kecilnya nih saya isi juga, lumayan bisa buat makan bocah-bocah ya. Masih anjir. Atau bisa kalian bagikan ke tetangga nih. Anggap aja nih saya ulang tahun, bagikan dah tuh puding di cupnya. Berbagi itu indah guys, jadi jangan pelit-pelit. Nah, bisa kalian taruhin malkisnya nih, serut ya 1 atau 2 tumpuk lah, sesuai selera kalian aja. Kalau nggak punya malkis coklat kelapa ya pakai biskuit Regal, Oreo atau semacamnya, bebas aja, yang penting mah pakai aja, Teng.
Sama caranya sama seperti tadi yang di tempat yang gede. Nah ini Jerry Salutnya nih kayak gini nih, banyak kok di warung-warung pinggir jalan, asal jangan warung remang-remang ya, yang banyak kan cabai-cabean. Nah tuh jempol jelek, hitam lagi, hitam karena coklat bukan hitam dekil. Nah tuh lagi tuh biar di endorse ya, Jerry Salut coklat Malkis kelapa. Nah sama pelan-pelan di sini juga ya. Nah, masukkan tuh pakai HP penuh, sama seperti cintaku padamu penuh. Ya kalian masukkan semuanya ya ke adonan ke cup ya yang udah terisi adonan pertama, ditambah Malkis sebuah lapisan, jadi pas dimakan tuh ada biskuitnya. Kalian lakukan sampai habis ya. Nah sampai habis pokoknya tuh, jangan sampai tersisa. Sayang kalau tersisa, terbuang-buang, mahal harganya. Ntar nangis tuh puding dibuang-buang gak dimakan, kan sedih ngeliatnya. Yang dibuang mah cukup kenangan masa lalu, buang jauh-jauh, bila perlu kubur dalam lautan terdalam. Nah ini yang cup kecil-kecilnya ya, udah tuh beda cetan kan. Nah, susah sih soalnya cup sama centongnya gedean centongnya, makanya beda cetan. Udah yang penting mah nggak usah dipikirin beda cetannya, yang penting kita fullin aja nih sampai penuh. Tara, inilah hasil akhir puding lapis Filipin coklat Malkis kelapa yang sudah dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas atau chiller atau semacamnya lah, terserah kalian nyebutnya apa. Pokoknya lebih enak dimakan ketika dingin-dingin. Harusnya ini bisa sih disiram pakai fla ya. Nanti dah next saya buatin tutorial buat fla sendiri, daripada kalian beli di Alfa ya kan, sekali 2 kali pakai. Kalau buat sendiri fla itu bisa bertahan kurang lebih 6 hari. Bisa kalian taruh chiller, tinggal kalian kalau mau makan tinggal dituang aja tuh. Nanti saya buatkan resep fla vanilla dah buat subscriber dan penonton video saya tercinta. Wow. Nah kalian potong tuh pinggir-pinggirannya kan, biar kelihatan tuh biskuitnya. Ini pisaunya ya Allah kurang tajam. Ini harusnya pisaunya pisau roti, cuman giginya udah hilang tuh, udah kayak nenek-nenek nggak ada giginya. Lagian ngasahnya pakai Gerindra sih, Gerindra emangnya partai Gerindra, pakai Gerinda. Nah harusnya ngasahnya pakai kikir tuh kayak asahan gergaji. Ya elah, malah jadi kesono-sono ngebahas asahan. Ini kan kita lagi di channel masak. Nah tuh kan udah kelihatan kan lapisnya berlapis-lapis, walaupun jadinya masih ambiar ya, tapi kalau soal rasa mah jangan ditanya, endes. Kalian taruh di piring dah tuh, bisa kalian makan bareng keluarga kalau kalian punya keluarga. Kalau anak kosan atau kalau jomblo sendiri ya udah nikmatin aja kesendirian kalian, udah gak usah sedih tuh. Jadi kan cantik kali ini, kalian makan dah tuh bareng keluarga besar ya. Kalau bagi yang berkeluarga, kalau yang masih sendiri ya udah nikmatin. Kalau yang masih jomblo apalagi sedih, udah nikmatin makan sendiri juga enak, kenyang. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.